Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Farhan Alfaiz dari Teknik Elektro semester 5B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan alat telekomunikasi tradisional dan modern. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, apa telekomunikasi itu? Telekomunikasi merupakan suatu teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara yang paling efektif. Bentuk komunikasi jarak jauh. Yang pertama yaitu komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah contohnya adalah seperti televisi, radio, dan sebagainya. Di mana komunikasi satu arah hanya penyampaian informasi saja yang bisa menyampaikan informasi, namun penerima tidak bisa membalas informasi tersebut. Kedua adalah komunikasi dua arah atau dupleks. Komunikasi dua arah di sini penerima dan pengirim informasi dapat bertukar informasi secara cepat. Contoh komunikasi dua arah adalah telepon, kemudian HP, video call, dan sebagainya. Yang ketiga adalah komunikasi semi dua arah atau half duplex. Komunikasi semi dua arah di sini memungkinkan untuk dua penerima dan pengirim informasi untuk bertukar informasi, tetapi harus bergantian. Misalkan pengirim informasi mengirimkan informasi terlebih dahulu, setelah itu bergantian baru si penerima membalas pesan informasi dari pengirim tersebut. Intinya komunikasi semi dua arah ini harus bergantian untuk menjalankannya. Oke, kita masuk ke alat komunikasi pada masa tradisional. Yang pertama adalah kentongan. Kentongan di sini biasanya ditempatkan di pos kampling atau di kantor desa, di mana kentongan ini dulu digunakan sebagai alat komunikasi utama yang menginformasikan tentang bencana alam, kebakaran, pencurian, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bendera semapur. Bendera semapur di sini digunakan untuk mengirim informasi jarak jauh. Bendera tersebut dibentuk sesuai huruf semapur, mulai huruf A sampai dengan Z. Bendera semapur ini sekarang masih banyak digunakan dalam pramuka. Selanjutnya adalah merpati pos. Merpati pos di sini digunakan untuk menyampaikan informasi yang biasanya surat dikalungkan kepada burung merpati tersebut. Dipilihnya burung merpati karena merpati memiliki suatu insting yang sangat baik untuk mengirimkan informasi ke suatu alamat dan kembali dengan selamat di sarangnya. Pengguna merpati pos pertama yaitu Sultan Baghdad, yaitu namanya Nuruddin, yang dimulai pada tahun 1416. Selanjutnya yaitu telegraf, di mana telegraf ini mengirimkan suatu informasi berupa sandi Morse yang dijalankan oleh suatu operator tertentu. Telegraf di sini ditemukan oleh Samuel F.B. dan Alexander Bain pada tahun 1837. Telegraf ini banyak digunakan untuk perang pada saat itu karena kodenya yang sangat terjaga. Oke, kita masuk ke alat komunikasi Indonesia masa kini atau modern, yaitu adalah telepon. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ditemukannya telepon ini dikarenakan semakin berkembang dan semakin meningkatnya pengguna telegraf, yang dimana akhirnya terjadi suatu tuntutan untuk mengembangkan suatu alat teknologi. Oke, sebelum ada telepon, menggunakan radio telekomunikasi seperti ini atau radio HT, di mana radio HT ini dapat mengirimkan suatu informasi atau pesan secara half duplex atau secara bergantian. Keuntungannya HT ini dapat memancarkan sinyal dan menerima sinyal sendiri.
namun kelemahannya jarak pancarnya yang tidak terlalu jauh. Selanjutnya yaitu ditemukannya televisi. Televisi ditemukan oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Televisi pertama yaitu berupa hitam putih sehingga sekarang sudah berkembang menjadi televisi berwarna dan sudah menjadi televisi dengan resolusi gambar yang tinggi atau high definition televisi. Televisi digunakan untuk menyampaikan berita, informasi, dan juga sebagai sarana hiburan dan juga edukasi. Selanjutnya ada HP. HP di sini mulai berkembang pada tahun 1973 ditemukan oleh Martin Chopper, di mana HP ini perkembangannya sangatlah pesat, mulai dari digunakan untuk hanya mengirim SMS saja, terus kemudian bisa digunakan untuk telepon, untuk mendengarkan radio FM, dan hingga saat ini berkembang sebagai suatu smartphone yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Dan keuntungannya HP ini dapat dibawa kemana-mana dan digunakan di mana-mana selama ada sinyal yang bisa digunakan. Selanjutnya adalah laptop, di mana laptop ini sekarang bisa dikategorikan sebagai alat komunikasi karena di dalam laptop ini kita bisa melakukan suatu aktivitas di dalam media sosial untuk menyampaikan informasi ataupun menemukan informasi, dan juga digunakan untuk mengirim email dan sebagainya. Bahkan saat ini laptop digunakan sebagai alat yang paling penting untuk menunjang pembelajaran daring di masa pandemi seperti ini. Yang terakhir, tidak bisa dipungkiri untuk mensupport telekomunikasi saat ini adalah jaringan internet. Jaringan internet mulai berkembang pada tahun 1990 di Indonesia. Mulai dari sinyal yang 2G atau HG, terus kemudian 3G, 4G, hingga sekarang sudah ditemukannya 5G di luar negeri. Perkembangan internet ini sangat pesat dan dapat digunakan berbagai macam keperluan. Dan menurut saya saat ini semua komunikasi menggunakan internet. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.